Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani pada hari Ahad pagi hari ini. Saudara jemaat Tuhan siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Selamat datang juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang bergabung pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Selamat datang dan saya berharap hari ini, pagi ini dapat memberkati ya lewat ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya hari ini memberikan tajuk khotbah saya pada pagi hari ini adalah Hikayat Dua Raja. Ya, Hikayat Dua Raja. Ya. Nah, kita akan lihat kisah tentang dua raja yang saya yakin kita sudah tahu siapa raja ini, yaitu Raja Daud dan Raja Saul. Nah, dua raja ini mereka punya pangkat yang sama, mereka punya saya katakan jabatan yang sama, mereka dipilih Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tetapi kita lihat dua pribadi ini, walaupun mereka raja, cara respon mereka, cara hidup mereka itu sangat berbeda. Ya, itu sangat berbeda dan kita lihat juga ending hidup mereka adalah berbeda. Ya, jadi kita percaya bahwa ada pelajaran yang kita dapat belajar bahwa pada pagi hari ini tentang kisah dua raja ini. Sama juga dengan kita sehari, kehidupan sehari-hari kita. Banyak orang Kristen, banyak mengaku namanya saya percaya Yesus. Banyak orang beribadah setiap hari Ahad. Ya. Mereka beribadah, mereka sama-sama datang ke gereja. Tapi kita bisa lihat ada perbedaan antara orang Kristen. Ya, ada yang mereka mengaku IC-nya mungkin di jabatan pendaftaran negara mungkin tuliskan Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai apa yang mereka katakan, tidak sesuai dengan apa yang mereka akui diri mereka. Dan demikian juga kita tentang dua raja ini. Ya, bisa bantu karena ada masalah di bagian LCD saya. Oke, kita akan lihat di berikutnya di 1 Samuel 13 ya. 14, saya tidak letak di sini, 1 Samuel 13, 14. Kita lihat bahwa dua raja ini, Raja Saul dan Raja Daud, tapi hanya satu di 1 Samuel 13 ayat 14, di situ katakan bahwa seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, hanya satu raja yang Tuhan berkata, seorang ini yang berkenan di hati Tuhan. Saudara boleh teka raja siapa yang Tuhan katakan seperti ini? Raja Daud. Ya, Raja Daud. Ya, jadi Raja Daud, Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada dia, ini bukan Raja Daud sendiri yang dia akui, tetapi Tuhan berkata pada Raja Daud, engkaulah seorang yang berkenan ya di hati Tuhan, di hati aku. Jadi kita lihat ada dua perbedaan. Satu yang tidak dikenan Tuhan. Ya, satu Tuhan tidak senang. Tetapi satu Tuhan begitu berkenan. Dan kita hari ini mau belajar seperti Daud. Kita mau belajar hati seperti Daud. Kita mau sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita mau memiliki hati seperti Daud. Kita lihat bahwa dua raja ini, sekali lagi saya cakap, mereka punya pangkat. Mereka juga bukan orang yang sempurna. Mereka bukan orang sempurna, mereka pernah jatuh dalam dosa. Bahkan mereka juga pernah lakukan kesalahan, kegagalan. Tetapi di akhir hidup dua raja ini, yang satu hilang segala-galanya, tetapi yang satu disebut seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita tidak mau hanya kelihatan dari luar ya hebat. Kita tidak mau sekadar di luar kelihatannya kita hidup diberkati Tuhan. Di luar kita kelihatan, wah orang puji kita populer, kita mungkin dipuji orang. Tetapi kita bertanya di dalam hati kita, apakah kita berkenan di hati Tuhan? Saat yang raja yang kita lihat, yang kedua raja ini, mereka dipanggil Tuhan. Tetapi hanya satu saja yang disebut yang berkenan di hati Tuhan.
Kita lihat hari ini sama-sama kita belajar bagaimana hidup saya berkenan di hati Tuhan. Bagaimana hidup saya bukan sekadar percaya Tuhan. Hidup saya bukan sekadar Kristen, tetapi hidup saya berkenan di hati Tuhan. Kita lihat yang poin yang pertama, kita bisa lihat slide yang berikutnya, yaitu tentang harta dan hati. Ya, harta dan hati ini tidak dapat dipisahkan, saudara. Ya, harta dan hati, harta boleh bicara ya, tentang keuangan. Harta boleh bicara apa yang saudara begitu suka dalam kehidupan ini. Apa yang mungkin yang berharga di dalam kehidupan Anda. Dan juga hati kita. Di Matius 6 ayat 21. Berkata bahwa karena di mana hartamu berada. Di situ juga apa? Hatimu berada. Ya, Yesus berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Coba tanya orang kiri kanan, di mana hatimu sekarang, ya? Ya, di mana hatimu? Ada orang mungkin tubuhnya di gereja, tapi hatinya tak di gereja. Ya, hatinya pikir, aduh, belum lagi saya beli skin game saya itu, ya. Hari ini baru rilis skin game yang baru, ya, dan sebagainya. Ada hartanya adalah games. Ya. Ada hartanya mungkin saat ini dia sedang pikir tentang saham dia. Aduh, saham Bitcoin ini lagi turun, ya. Bitcoin udah turun, aduh saya rugi 6.000 ringgit. Ya, saya turun, saya sudah invest di Bitcoin tapi sekarang ini turun. Lagi beribadah, lagi gereja, lagi datang beribadah, lagi puji Tuhan, tetapi hatinya pikir tentang Bitcoin, ya, investment, ya, hartanya. Saudara, kita harus tanya, harta dalam kehidupan kita ini sebenarnya apa, ya? Karena di situ juga hatimu berada. Ada orang sudah begitu gila dengan sesuatu, sanggup tinggalkan keluarga karena apa? Hartanya, ya, benda yang itu. Bagi dia, keluarga dia tidak berharga. Sebab itu hati dia tidak berada di keluarga. Kita lihat dua raja ini, Raja Saul, Raja Daud. Mereka adalah raja yang diberkati Tuhan. Mereka adalah raja yang saya boleh katakan Tuhan sama-sama diberkatilah. Sama-sama Tuhan kasih berkati pemerintahan mereka. Tapi kita lihat bagaimana mereka melihat harta, kekayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Itu justru ada seorang raja membuat dia tidak taat dengan Tuhan. Kita lihat 1 Samuel 15 ayat 15. Ini tentang Raja Saul. Kita akan lompat ke ayat 22. Ya, Tuhan kasih perintah Samuel, dia adalah seorang mentor, seorang leaders yang mengangkat Raja Saul. Jadi Nabi Samuel sudah kasih sampaikan perintah, Saul, kalau kamu serang kota ini, bandar ini, jangan sisakan apapun. Semuanya dihancurkan, semuanya dirobohkan, tak ada yang simpan apa-apa. Semua kambing, domba, semuanya dibunuh. Jangan simpan, jangan sisakan. Samuel sudah sampaikan perintah, mentor Raja Saul, dia sudah sampaikan dengan jelas. Jangan sisakan apapun, semuanya harus dikorbankan. Tetapi kita lihat Raja Saul tidak taat. Raja Saul di ayat yang ke-15 katakan kata Saul, semua itu dibawa dari orang Amalek. Karena rakyat menyisakan domba dan lembu terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saul katakan, no, kita tidak dapat saya hancurkan, musnahkan benda-benda yang bagus. Tengoklah domba-domba yang baik, harta yang baik, emas, perak yang indah nih. Masa kita harus hancurkan ini, kita harus musnahkan ini? Tetapi Samuel berkata ayat 22, ketaatan lebih berkenan kepada Tuhan daripada korban sembelihan. Raja Saul dia buat alasan, ya kan sayang ya kalau benda yang bagus ini kita hancurkan, kita domba yang gemuk, ya kambing yang gemuk, masa kita harus bunuh? Tapi Tuhan katakan Tuhan sudah perintahkan pada Saul bahwa jangan sisakan apapun. Musnahkan semuanya. Bahkan
Raja Saul dia sok-sok rohani. Ya, sok-sok rohani apanya? Ya kan bagus, ini kita boleh kasih sama Tuhan. Ya, ini domba ini, harta ini kan bagus. Kalau kita tidak hancurkan semua, kita tidak musnahkan semua, kita tidak bunuh semua, kita boleh kasih persembahan kepada Tuhan. Istilahnya, bolehlah kita bawa pergi gereja kan, kita persembahkan kepada gereja. Tetapi Samuel berkata pada Raja Saul, ketaatan lebih berkenan. Tadi kita belajar kan bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Ketaatan lebih berkenan daripada korban sembelihan. Ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ada orang punya mindset, punya pikiran, seperti orang yang tak kenal Tuhan. Ya, seperti orang menyembah berhala. Bagaimana? Oh baik, saya berharap pemberian saya ini, persembahan saya ini dapat menutupi dosa saya. Ada banyak orang di luar sana yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak kenal dengan Tuhan. Mereka berharap bahwa persembahan mereka punya kekayaan mereka beri kepada gereja, kepada pastor. Berharap, ini dapat lebih daripada dosa saya, dapat menutupi dosa saya. Istilahnya Tuhan kita, Yesus yang kita sembah, boleh dirasuakan. Saya rasa bahwa Tuhan bukan melihat berapa banyak harta yang kita bawa, tapi Tuhan melihat ketaatan hati kita. Tuhan melihat ketaatan dalam hidup kita, sehari-hari kita. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Di 2 Samuel, kita lihat bagaimana dengan Raja Daud. Raja Daud, dia juga pernah jatuh, dia bukan perfect. Dia bukan sempurna, dia juga pernah jatuh. Tetapi kita lihat respon Raja Daud bahwa sangat berbeda. Bahwa dia tidak memiliki kesombongan seperti Saul ini. Dia tidak memiliki bahwa hati yang tinggi hati seperti Saul. Tetapi Daud, di saat dia jatuh, di saat dia melakukan mistake dan dia sadar. Dan saat dia datang kepada Tuhan. Ya, sebab dia datang kepada Tuhan. Kita lihat cara dia melihat harta ini sangat berbeda. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu. Ya Araunah dia tawarkan. Raja, saya dengar kamu mau membangun proyek ya, bait rumah mesbah, mau bangun mesbah, ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kalau gitu saya kasih free sajalah kepada raja. Ya saya kasih free kepada raja, raja kan boleh persembahkan. Ya, ini raja tak perlu bayar tanah ini. Ya saya tahu raja mau beli tanah saya, Araunah. Dia berkata pada raja, saya tahu raja mau beli tanah ini untuk membangun mesbah, persembahkan kepada Tuhan. Saya tahu raja punya keinginan yang bagus. Saya berikan tanah ini dengan free. Saya berikan semua yang apa raja perlukan dengan free. Tapi berkata Daud, raja kepada Araunah, di ayat 24, bukan begitu. Melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan bayaran. Sebab aku tidak mau persembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud membeli tempat pengirikan dan lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Saul, kita lihat kembali, tadi Saul melihat harta untuk seperti rasuah Tuhan. Seperti saya berharap bahwa saya punya persembahan ini dapatlah tutupi dosa dia. Tetapi Daud, kita lihat bahwa dia katakan, I don't want free. Saya tak mau beri kasih Tuhan free. Saya tidak mau, saya mau bayar berapapun harganya. Berapapun yang perlu dibayar, berapapun harganya, saya mau beri, saya mau bayar. Karena ini untuk Tuhan. Tapi Daud, dia bukan melihat harta untuk seperti Saul ya, rasuah Tuhan. Tapi Daud, dia mau persembahkan itu semuanya kepada Tuhan. Juga hatinya.
Kalau hati kita benar, hati kita taat, saya yakin dan percaya Tuhan senang juga dengan apa persembahan kita. Tapi kalau hidup kita, kalau hati kita tidak taat, apapun yang kita beri kepada Tuhan, Tuhan katakan, saya tidak minta itu, saya minta adalah hatimu. Saya minta adalah bagaimana hidupmu, hatimu. Ya, hati kita, apakah hati kita benar? Kalau hati kita benar, uang kita juga benar, ya. Kalau hati kita taat, uang kita benar. Jangan kita miliki hati yang bengkok. Ya, seperti Saul. Ada, bukan jemaat sini lagi ya, ada jemaat yang sudah, saya katakan sudah tidak beribadah di tempat ini. Saya katakan, pastor, ya tunggulah saya kaya ya. Saya boleh kasih sama pastor. Saya beli nomor ekor, saya lakukan judi. Ini semua kan nanti kalau saya diberkati Tuhan kan saya boleh kasih sama gereja. Hello. Ya, minta maaf lah, gereja bukan minta belas kasihan duit kamu. Ya. Tapi hidup kamu. Lewat kamu judi, lewat kamu foya-foya di sana, di luar sana. Family kamu 1 sen pun tak ada. Anak kamu dibiarkan. Anak kamu tak pernah pun terima berkat daripada kamu. Perhatikan hidup kita. Perhatikan apakah hidup kita taat dengan Tuhan. Yang kedua, kita lihat poin yang kedua. Saat dua raja ini jatuh, kita lihat slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya yaitu di saat raja ini jatuh, kita lihat ada 2 respon yang berbeda. Ya, Saul juga pernah jatuh, Daud juga boleh jatuh. Saya bukan membandingkan dosa mereka ya, Tapi kalau kita lihat, dosa Daud lebih parah. Lebih teruk daripada Saul ya. Kalau kita mau bandingkan, kalau kita mau menghakimi ya. Kan Saul cuma tidak taat. Tapi Daud ini dia berzina loh. Dia bertidur dengan Bathsheba. Ya, dia bunuh juga suaminya Bathsheba. Dia justru lebih jahat daripada Saul. Kan Saul cuma tidak taat. Tapi masa Tuhan sayang dengan Daud? Kita lihat bagaimana respon mereka, bukan berapa besar dosa mereka, bukan berapa dalam mereka jatuh, bukan berapa jauh mereka lari daripada Tuhan. Tetapi kita lihat respon di saat mereka sadar mereka mistake, sadar mereka lakukan kesalahan. Di 1 Samuel 15 ayat 30, berkatalah Saul, aku telah berdosa. Wah, dia tadi sudah dia persembahkan korban, dia kan dia tidak taat. Oh, dia sadar, dia dengar teguran daripada Samuel. Berkatalah Saul, aku telah berdosa. Tetapi tolonglah hormati aku di depan orang-orang bangsaku, di depan orang Israel. Kita lihat saat Saul ditegur, dia rasa malu. Ada perbedaan dengan orang rasa malu dengan orang yang rasa bersalah. Ada perbedaan? Ada perbedaan kah? Ya, orang yang rasa malu adalah saat dia dikasih tahu, dia ditegur, first thing dia jaga adalah, bagaimana saya harus jaga image saya? Bagaimana saya harus sembunyikan dosa saya, kesalahan saya supaya tidak banyak orang tahu. Itu orang yang rasa malu. Tetapi orang yang rasa bersalah, dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Amen. Dia sadar, dia mau kembali, dia mau bertobat. Saul dia katakan, oke lah saya salah, tapi jangan permalukan saya lah di depan banyak orang. Ya, tidak usah permalukan, tidak usah kasih tahu banyak orang. Oke lah saya tahu salah. Kadang-kadang orang ini tak mau bertobat. Kenapa? Dia rasa malu. Dia rasa dia pandai manage, dia punya itu ya, ada dalam bahasa Inggrisnya dia ada PR dia. Dia punya public
relation dia. Macam mana mau kasih tutup, macam mana mau kasih supaya orang lihat, oh saya lakukan dosa ini memang wajarlah. Gitu ya. Tapi orang yang bersalah justru berbeda. Tadi kita dengar kisah Daud, ya kan? Daud dia berzina dengan Batseba, dia tidur dengan istri orang lain. Dan Nabi Nathan datang kepada dia, Nabi Nathan tegur dia. Katakan, kamu salah, kamu sudah lakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Di jawaban Daud, 2 Samuel 12 ayat 13. Kata Daud kepada Nathan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dia di ayat yang lain, di Mazmur 51 ayat 4. Daud juga tulis bahwa terhadap engkau Tuhanlah saja aku telah berdosa. Daud dia sadar walaupun dosanya kelihatannya tak adil ya, masa Tuhan mengasihi Saul ya, dia bunuh Uria, suaminya Batseba, dia tidur dengan Batseba, dosanya begitu jahat, tetapi kita lihat bagaimana respon dia, bagaimana tingkah laku dia di saat dia jatuh. Dia sadar, ya Tuhan, I'm so wrong dan saya tanggung jawab setiap dosa kesalahan yang saya sudah lakukan. Bahkan kita lihat kisah Daud dengan Batseba. Muncullah anak Batseba itu. Anaknya siapa namanya? Salomo. Kita lihat bahwa begitu luar biasanya pemulihan Tuhan. Kadang-kadang apa yang menghalang orang dipulihkan Tuhan? Karena respon dia bukan rasa bersalah, tapi rasa malu. Orang yang rasa malu, dia coba pertahankan diri dia. Dia coba pertahankan kenapa dia salah, kenapa dia lakukan ini. Tapi orang yang rasa bersalah, dia mau kembali, dia mau bertobat, dia mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita lihat bahwa begitu luar biasanya pemulihan Tuhan lakukan kepada Daud. Walaupun Batseba istri orang lah, orang bilang. Tapi Tuhan pulihkan. Lewat Batseba lahirlah anak namanya Salomo. Anak kedua ya, anak pertama ya Tuhan, saya tidak tahu Tuhan panggil dia. Tapi yang kedua, anak kedua Salomo. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Menjadi raja yang penuh hikmat. Raja yang memerintah bangsa Israel. Sehingga di dalam pemerintahan Raja Salomo, orang katakan perak pun tak ada harga. Begitu kayanya negara itu. Kita boleh lihat, kalau kita mau dipulihkan Tuhan, adalah hati kita jangan keras. Hati kita terbuka kepada Tuhan. Amen. Terbuka kepada Tuhan. Tuhan, saya mau dipulihkan. Tuhan, saya sadar saya salah. Saya tidak mau pertahankan diri saya. Tapi saya mau Tuhan pakai hidup saya. Pulihkan saya. Dan saya yakin Tuhan dapat pulihkan kita. Kalau semakin kita pertahankan marwah kita pertahankan siapa diri kita. Oh, kamu tidak kenal siapa saya. Ya Tuhan susah mau pulihkan. Yang berikutnya, bahwa yang terakhir, kita pertahankan popularitas atau kita pertahankan hubungan kita dengan Tuhan. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai yang ke-9. Saul sangat marah. Dia marah kenapa? Karena waktu itu Saul angkat Daud, ya Daud juga masih muda saat itu sebagai mentinya dia lah. Ya, sebagai Saul sebagai raja saat itu, dia angkatlah Daud sebagai menti dia, sebagai orang bawahan dia, sebagai prajurit kepercayaan dia. Nah, saat itu Daud dia berperang sangat sukses, sangat berjaya. Di mana Daud berperang, di situ ada kemenangan. Di mana Daud berperang, di situ musuh dikalahkan. Jadi Daud saat itu sangat populer. Daud itu sangat populer sehingga ada lagu yang famous di saat itu. Ada lagu yang dinyanyikan di mana-mana. Ya, boleh katakan lagu top hits lah. Nah, itu Saul sangat marah ketika dia mendengar perempuan-perempuan Israel bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa.
Wah, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, ya, millions. Dan Saul jadi marah. Dan mulai hari itulah di dalam sejarah ada kebencian Raja Saul dengan Daud, dan akhirnya Daud dikejar oleh Saul. Saul mau membunuh dia karena dia dengar lagu ini, dia sangat jealous, dia sangat iri hati. Kita lihat bahwa kalau orang yang, saya katakan orang yang hatinya benar, saya rasa dia koreksi diri, dia benarkan diri. Kenapa ya? Daud dipakai dengan luar biasa. Kenapa ya Daud, Tuhan berkati dia. Tapi karena hati Raja Saul, saya harus paling yang berkuasa, saya harus paling yang populer, saya harus bunuh Daud. Berbeda dengan hati Daud. Saat dia jatuh di dalam dosa, di dalam Betsheba kan, dia jatuh dalam perzinahan, dia sadar kesalahan dia. Di Mazmur 51 ayat 13, di situ katakan bahwa Tuhan, jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ini kata Daud, Tuhan, yes, aku bersalah. Tuhan, aku sudah lakukan mistake yang besar. Tapi Daud berkata, Tuhan, jangan buang aku dari hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, jangan buang aku dari hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Kita lihat bahwa Daud, first thing dia do, dia bukan salahkan orang lain. Ya mungkin kita boleh katakan, kenapa Betsheba dia mandi dia di atas loteng rumah dia ya, tak ada tempat mandi, masa mandi di luar rumah? Ya mungkin dia boleh katakan, itu salah Betsheba, ya kan? Itu salah Betsheba, saya ternampak dia mandi. Itu sebabnya saya tiba-tiba hati saya dipenuhi oleh keinginan dosa. Dia boleh salahkan Betsheba, tetapi Daud, first thing dia do ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak salahkan orang lain, dia tidak salahkan siapa-siapa pun, tetapi dia katakan, Tuhan, I'm wrong, tapi janganlah hadirat-Mu, pribadi-Mu tinggalkan aku. Kita lihat di Mazmur 27 ayat 4, tulisan Mazmur yang luar biasa, dia katakan, satu hal yang kuminta daripada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kita lihat begitu hati Daud, dia melekat dengan Tuhan. Dia begitu begitu selalu punya masa bersama dengan Tuhan. Karena apa? Dia mempertahankan hubungannya dengan Tuhan. Kalau jujur, kalau kita di posisi Daud, kita rasa malu. Aib kita ditunjukkan, dia kan. Tetapi Daud dikatakan bahwa Tuhan, orang lain boleh cakap apa? Orang boleh ketawakan saya. Orang boleh mungkin tikam belakang saya, itulah Daud dia, dan ini dan itu. Tetapi Tuhan, lebih daripada itu, saya mau hubungan saya dengan Tuhan tidak putus. Saya mau dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Dekat lagi dengan Tuhan. Hidup kita sangat penting bahwa hidup kita melekat dengan Tuhan. Kadang-kadang keputusan yang kita ambil tidak populer. Ya, tidak mungkin tidak orang senang. Kadang-kadang cara hidup kita. Kamu sombong ya sekarang ini. Tak mau lagi hangout dengan kita. Kadang-kadang kita mau hidup benar susah. Kita kehilangan banyak kawan. Kita kehilangan orang-orang yang dekat, mungkin tidak mengerti kita. Mungkin mereka salah memahami kita. Tetapi percayalah bahwa kalau hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan dapat menghibur kita. Amin. Tuhan dapat menguatkan kita. Tuhan dapat memberikan pengharapan yang baru di dalam kita. Itu sebabnya di Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa yang dekat, melekat dengan aku di dalam dia, dan ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat
berbuat apa-apa. Dapatkah kita sebagai orang percaya Tuhan, kita akui bahwa ya Tuhan, tanpa Engkau, tanpa pribadimu, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Amen. Tidak dapat berbuat apa. Tanpa Yesus, aku bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus, I am nothing. Without God, without Jesus, I'm nothing. But I need you, God. Saya perlukan Tuhan. Kita dihadapkan, apakah kita di mana kita pilih? Kehilangan hadirat Tuhan atau kehilangan yang sesuatu yang mungkin kita beranggap, ini terlalu berharga bagi saya. Apakah kita mau terkenal oleh Tuhan atau kita mau terkenal di dunia tapi Tuhan tidak kenal dengan kita? Apakah kita mau kelihatan kuat tetapi kita tidak mau tunduk kepada Tuhan? Atau kita mau tunduk kepada Tuhan tetapi dilihat orang lain, seperti apa dia nih? Sosok suci. Inilah realiti di mana kita hidup. Bahwa apakah kita pertahankan popularitas atau hubungan kita dengan Tuhan. Ini melalui kisah dua raja ini. Hikayat dua raja ini. Raja Saul, Raja Daud. Kita lihat bahwa dua-duanya sangat menarik. Dua-duanya dipanggil Tuhan. Dua-duanya pernah jatuh. Tetapi satu menolak diubahkan oleh Tuhan. Yang satu keras hatinya. Yang satu dia rasa dia lebih bagus saya jaga image saya. Tetapi yang satu dia membuka hati untuk dipulihkan oleh Tuhan. Saya baca ayat yang terakhir. Musik bisa maju ke depan, yaitu Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Bukan sekali Tuhan berkata Daud berkenan. Tetapi dua kali di Kisah Rasul. Tadi kan kita baca bahwa di 1 Samuel ya kan. 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi kita lihat ayat yang berikutnya. Yang kedua kali. Kisah Rasul 13 ayat 2. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan melakukan segala kehendakku. Pada pagi hari ini Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan tidak cari siapa yang paling perfect di tempat ini. Saya berkenan. Tetapi Tuhan mencari adalah hati kita. Hati kita. Apakah hati kita seperti Daud? Hati kita seperti Daud yang sadar akan kesalahannya. Yang sadar bahwa mistake dia. Dia tidak sembunyikan itu. Dia tidak pertahankan itu. Tetapi dia katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap kita menjadi jemaat Tuhan yang rendah hati. Jemaat Tuhan yang hatinya terbuka kepada Tuhan. Kita bukan menjadi jemaat yang begitu keras. Saudara, banyak orang percaya ditegur oleh firman Tuhan, mereka pindah gereja. Mereka cari gereja yang lain. Kemana kamu mau lari dari hadirat Tuhan? Di mana kamu pergi, di situ ada pribadi Tuhan yang ingin berbicara kepadamu. Pagi hari ini saya tidak mempermalukan siapa-siapa. Saya siapkan khotbah ini bukan tembak siapa-siapa. Tapi saya dalam hati saya, di malam semalam saya begitu gemetar, saya begitu takut, Tuhan, should I khotbah tentang ini? Saya bukan siapa saya pastor muda Tuhan. Tapi
saya taat. Lebih baik taat kepada Tuhan daripada dipuji-puji orang. Khotbah kamu bagus, khotbah kamu hebat, tetapi bukan khotbah yang Tuhan inginkan sampaikan. Mari jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan dia bukan Tuhan yang menghakimi, tapi dia Tuhan penuh dengan anugerah, Tuhan penuh dengan kasih. Dia Tuhan yang penuh dengan pengampunan, hadir pada pagi hari ini, mencari kita dan mencari kita, memanggil kita dan memanggil kita, yang sabar dan sabar dan sabar menunggu kita.